Tidak bisa dijual mereka 18.000. Kenapa kita dari UKM sampai ke 20.000? Iya, saya dengar dari tadi Bapak semua bicara persoalan. Kita cari solusi. Iya, maksudnya dia gini Pak, kembali ke pertanyaan. Tadi itu kan yang kita tanyakan mengenai pembinaan daripada Indah Ya. itu berapa, udah sejauh mana itu? Tadi sudah sampaikan. Ya, saya dengar. Tadi itu terlalu mendiskreditkan para UMKM. Nah, maksud saya tuh bagaimana solusinya? Kalau misalkan berusaha persoalan masalah, semuanya pun bisa gitu. Kami pun bisa untuk persoalan itu. Saya ini dulu. Dan para UMKM komunitas yang 23 tadi Pak ya? 26 ya? Yang dibina itu siapa saja? Dikarenakan ada beberapa komunitas UMKM itu masih kena gorong api Pak maksudnya gitunya. Udah sampai mana gitu maksudnya pembinaan itu kakek maksudnya. Nah terus tadi mengenai saya sedikit menyinggung Pak ya, mengenai tadi bahwasannya kemarin pada kegiatan kita dihadiri oleh Indah, oh enggak Pak, enggak ada yang datang dari Indah. Kegiatan yang di mana? Yang di Cipasung. Bahkan Pak malah pulang duluan. Ya, itu kan menjadi sebuah ketersinggungan kita juga buat kita kan Pak maksudnya tuh dalam hal sekecil ini tidak ada toh kepeduliannya kepada kita, malahan yang datang hadir sampai selesai itu dari Disparpora sama Bapak Perda. Seharusnya kan ini berbicara persoalan kewirausahaan gitu Pak, itu kan tupoksi bapak-bapak yang ada di sini maksudnya itu seperti itu. Makanya tadi saya klarifikasi mengenai hal itu Pak. Nah, jawab dulu sebentar Pak. Kalau kehadiran mohon maaf. Karena laporan ke saya termasuk dia itu sudah ada daftar hadir, berarti dia pulang duluan berarti Pak ya Pak? Iya. Oh. Enggak kan, belum bukan belum mulai itu udah pulang, tapi cuma ngisi absen doang. Ya, terima kasih Pak konfirmasinya. Konfirmasi nanti lanjut Pak. ada tambahan lagi. Nah, mengenai persoalan tadi kan Bapak berbicara persoalan legalitas ataupun administratifnya, bahwasanya UMKM itu harus bersifat tertib administratif ya Pak ya, baik dalam hal perizinan dan lain-lain. Nah, saya menyinggung tadi bahwa berbicara persoalan UMKM, saya menyinggung sedikit mengenai kok UMKM ini ditekankan untuk dalam hal perizinan, tapi minimarket di Kabupaten Tasik itu sudah cuma terlalu izin Pak, itu maksudnya itu. Itu Pak ya sedikit menyinggung. Kalau nggak salah itu ada 40 lah. Ayo coba ngomong. Oke. Siapa? Nah itu Pak, yang sedang di Pantai SP itu Pak. Iya Pak, betul kan? Ya jangan sampai lah kita ini terus mengkritik UMKM, tapi ini minimarket yang ada di Kabupaten Tasik. Itu kan setidaknya menurut saya gitu Pak, ketika yang ilegal ini dibiarkan, bisa-bisa ini monopoli pasar gitu Pak. Nah itu mungkin ya kita dikatakan kita itu sama ya UMKM peduli terhadap warung-warung kecil yang ada di situ gitu Pak. Maka selayaknya dan seharusnya bahkan sepatutnya gitu Pak, jangan dulu bikin anak baru nikah. Trennya gitu. Iya. Dan seharusnya kan nikah dulu baru punya anak gitu Pak maksudnya. Nah kan ini membangun dulu baru diselesaikan izinnya, kan ini aneh gitu Pak. Nah gitu Pak, mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengalami atau salah satu yang tadi Bapak bilang ada di ikut. Tapi di sini juga saya ada kasihannya juga kepada UMKM yang lain. Kebetulan dan Bapak pun tadi kita bermitra dengan Universitas Siliwangi. Kebetulan di sini saya anak kabupaten banget dan saya itu berkuliah di kabupaten khususnya di Universitas Cipasung. Di sana pun ternyata banyak banget Pak anak-anak atau mahasiswa yang memang bikin produk baru, malahan menjadi juara P2MW dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak mendapat fasilitas dari Indah gitu. Susah masuknya. Karena kenapa?
Karena kalau misalkan udah masuk ke kayak Plut ya, di sini saya punya grup, saya tidak akan bicara kalau misalkan saya tidak terbukti. Saya termasuk ke dalam grup Plut, klaster Plut. Ini di sini ada 204, dan di sini seperti yang apa bicarakan tadi, di Plut emang ada inkubator dan lain-lainnya juga. Tapi ketika bicara tadi Bapak, ada satu hal yang memang UMKM tidak bisa mendapatkan fasilitas dari Plut. Misalkan contohnya, ada satu bahan yang memang itu tuh berkualitas banget buat para UMKM. Namanya tuh sebentar. Iya, yang serbuk warna putih. Itu tidak bisa didapatkan. Yang itu cuma penguat rasa. Iya, itu cuma bisa didapatkan apabila masuk ke dalam klaster Plut. Itu pun harus minta ke Ibu Susi namanya. Harus konfirmasi ke Ibu Susi. Bisa dibeli. Kalau meme, ini teh meme itu basreng, jualan basreng. Tidak bisa membeli produk itu karena bukan bagian dari Plut, klaster Plut. Dikasih sedikit, cuma sedikit, jadi nggak bisa beli. Dan UMKM yang lain yang tidak masuk klaster Plut, sedangkan yang masuk klaster Plut itu diadakannya itu nggak tiap bulan ya. Jadi terus cuma 10 orang gitu, ya kan Pak gitu. Jadi sekarang aja Bapak bilang tadi ada beribu-ribu UMKM, 3.700, sedangkan yang masuk ke klaster Plut cuma 204. Di situ sedangkan tadi 80% kuliner. Berapa persen? Gitu, maksudnya berapa persen? Coba 5% mungkin jauh, masih jauh dari kata 5%, seperti itu. Dan itu pun mungkin harus lebih bagaimana sih? Kenapa kalau bisa dibilang yang ikut pelatihan, misal saya sendiri gini, ada yang namanya UMKM bahasa Mande lah, snack dan lain-lain ya Pak. Ada di pelatihan A, di pelatihan B tetap itu aja, orang-orang yang itu terus gitu. Nah, apakah tadi kata Bapak banyaknya UMKM kenapa menjadi alasan bahwa setiap informasi itu harus ke grup-grup kayak tadi ya? Soalnya saya adalah pelatihan di suatu pelatihan yang memang saya tuh tidak masuk tuh ke grup itu, dikarenakan Bapak penyebarannya tidak di media sosial yang bukan pelatihan untuk para UMKM, jadi masuknya tuh ke grup-grup dan itu hanya orang-orang itu aja. Justru kan yang udah masuk tuh pasti yang udah itu lagi gitu, jadi tidak tersebar luasan gitu. Oke, poinnya ada dua. Mungkin itu bisa menjadi contoh ke depannya. Terus yang keempat, masih ada kendala terhadap fasilitas-fasilitas di Plut itu tersendiri dalam melakukan pelatihan. Terus saya juga tidak mengerti kalau masalah serbuk putih ya, nanti mungkin hanya ibu dan ibu yang memang tahu tentang serbuk putih ya, karena intervensinya akan berbeda dengan kalau laki-laki yang memang mengintervensi ya. Ya, kami persilakan untuk menanggapi itu dari 4 permasalahan ini. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pimpinan. Langsung saja makanan Pak. Jadi makanan itu ketahanan makanan kalau kita biasanya secara tradisional makanan itu seperti ranginan, seperti opak. Jadi indikator bahwa itu masih layak suami tina kaleng dasar lulus. 2 bulan dibuka rangun kene bagus kene, 3 bulan dibuka udah saya lulus, pos lulus berarti tos. Nah, itu sebetulnya waktu itu ada kelas khusus memfasilitasi karena kita kerjasama dengan Bapak. Itu karena kita di Plut itu keterbatasan SDM, karena orang-orang Plut itu bukan orang-orang praktisi, sehingga kita kerjasama dengan Bapak. Setiap kelas itu setiap batch itu ada 10 orang. Di 2024 kemarin jumlahnya ada
15 artinya 150 orang yang terfasilitasi. Nah, serbuk putih waktu itu adalah dicontohkan kalau memang makanan ini dalam arti tetap ingin kondisinya renyah, itu pakai ini. Itu ada 2 jenis kalau tidak salah. Nah, ada yang untuk ya, yang kedua untuk ketahanan. Nah, itu memang tidak mahal Pak harganya. Kenapa waktu itu Inovac hanya membagikan? Karena terbatas, ya, terbatas. Sampel itu hanya sampel saja. Selanjutnya itu diserahkan ke UKM. Nah, kami di Plut itu rencana itu sudah ada RAB mengadakan pembelian itu, bahan itu, Pak. Maksudnya setiap UKM kuliner itu kita bagikan secara cuma-cuma. Memang tidak mahal, itu tidak mahal Pak, harganya tidak mahal. Nah, tapi tadi lagi-lagi anggaran itu karena bersatu dengan kegiatan ini, kan ini bagian orderingnya, subordering di sana ada. Kayaknya tidak ada dicoret. Itu konfirmasi dari tadi yang sebut. Terus yang kedua mengenai diklat yang seolah-olah lu lagi. Sebetulnya kami dari sejak 2023 itu sudah coba meminimalisir adanya peserta pelatihan itu supaya tidak lu lagi. Karena kita pun punya target itu bagaimana mau nambah orang, nambah pembinaan kalau orangnya itu lagi. Nah, mungkin saja lu lagi itu kemungkinan bukan pada pelatihan yang sama. Mungkin itu pelatihannya berbeda. Karena kami memiliki data, ini salah satu masalah utama dulu Pak. Salah satu masalah utama di UKM itu harusnya by data, by sistem dari sistem. Sampai hari ini saya masuk itu tidak ada data yang bersifat database. Tidak ada database Pak. Tidak ada database UKM. Nah, sehingga kita 2022 itu mengajukan anggaran untuk membuat aplikasi dan sistem pembuatan database Pak. Tapi ternyata tidak ada lagi. Karena alasannya apa? 2022 itu ada pendataan yang dilakukan oleh Kementerian UKM, Kementerian Koperasi UKM yang disebut PL atau UMKM 2022. Ternyata data itu tidak bisa kita pakai karena kita tidak diberi akses masuk ke sana karena tidak ada akses. Nah, berkaitan dengan data ini, akhirnya kita mencoba membuat data ini data manual melalui data Excelan agar tidak terjadi orang yang sama mengikuti pelatihan yang sama. Tapi yang hari ini ada kita lakukan, mungkin saja orangnya ada, tapi pelatihannya berbeda. Yang pertama mungkin dalam pelatihan kewirausahaan orangnya itu. Nah, besoknya ada pelatihan literasi keuangan, mungkin orangnya itu. Besoknya lagi ada pelatihan literasi tentang manajemen, mungkin orangnya itu. Karena apa? Karena kami ingin program nasional yang disebut dengan UMKM naik kelas itu salah satunya tidak hanya ditandai dengan bagaimana produk ini dari non formal menjadi formal. Itu salah satu indikator yang disebut UMKM naik kelas. Indikator utamanya yang disebut UMKM naik kelas itu adalah bagaimana produk yang tadinya non formal menjadi formal. Pabrikan itu naik kelas. Nah, ini tidak ada data, tidak ada. Kemarin, tahun anggaran kemarin Pak, 2025, kita ada anggaran 100 juta di Murni Pak untuk membuat database ini. Dan bahkan ini sudah berjalan karena ini di Sirup sudah naik. Dan bahkan untuk membuat aplikasi itu harus ada rekomendasi Dinas Komunikasi di Subkominfo. Itu sudah jalan kita rekomendasi ke di Subkominfo Pak. Rekomendasi sudah keluar aplikasi itu. Tiba-tiba ada efisiensi yang kemarin versi 1 dicoret juga Pak. Tidak ada. Ya, anggarannya tidak ada untuk pembuatan. Padahal itu jalan kami, salah satu ikhtiar kami bagaimana UKM ini memang datanya bisa kita punya database-nya. Itu mungkin masalah tadi mengenai yang diklat lu lagi sebetulnya kita sudah minimalisir ya, karena mungkin data hari ini menggunakan data manual Excelan, mungkin saja yang lolos 1-2. Tapi kita coba ini tidak sampai di pelatihan yang sama, orang yang sama. Yang ketiga tentang tadi legalitas tentang minimarket, maka nanti mungkin dari bidang perdagangan, bidang lain karena ini di luar bidang saya. Terus yang kedua mengenai adanya data tadi yang diminta, data yang dilayani. Sementara di dalam itu baru 224, sementara saya tadi berbicara 3.738 yang terlayani. Insya Allah itu kita datanya ada, by NIMBAN address yang 3.778. Berapa orang yang sudah ikut pelatihan A, pelatihan B, pelatihan C dijumlahkan 3.778. Yang kedua juga data tentang komunitas yang 26 itu kita siapkan, itu ada.
26 komunitas itu yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten, meskipun itu belum semua. Itu saja mungkin Pak tanggapan dari Pak Koindo. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terus tadi sebelum yang minimarket ya, datanya mau dipinta? Ya, nanti langsung aja ya. Siap. Personnya habis pertemuannya bisa langsung Siap. ke Pak. Siap. Selesai ya masalah data ya? Ya nanti. Yang hormat Bapak Ketua, yang hormat kami UMKM dari industri juga hadir, alhamdulillah rekan-rekan yang hadir pada ini, alhamdulillah mudah-mudahan dengan diadakan musyawarah ini kita ada manfaatnya, ada mengambil kesimpulan yang mohon maaf kebetulan saya ada acara di dinas perizinan, jadi ada acara bersamaan. Masalahnya sama seperti kayak gini. Sebetulnya saya masuk dari kantor Indah gitu kurang lebih baru 2 tahun kan. Kemarin saya lama di Pendopo, di Pendopo baru. Terus saya masuk ke Indah ke dinas pasar, Pak. Dinas pasar mengurus pasar yang 5 UPTD itu. Terus dipindahin ke bidang perdagangan baru 1 tahun. Jadi mohon maaf saya belum paham sebetulnya dalam masalah ini. Cuman saya kebetulan tupoksi saya itu pengelola data-data bidang pengawasan, jadi saya menginput data-data bahan pokok wilayah UPTD pasar yang ada di wilayah 5 pasar Kabupaten Tasikmalaya. Nanti kalau misalkan ingin data-data atau Indomaret yang berizin atau tidak berizin, silahkan datang aja ke kantor, lebih jelasnya ya ayah, lebih jelasnya. Cuman saya sering ke lapangan, kali-kali diajak untuk ke lapangan. Yang berizin itu yang sudah memenuhi syarat. Kalau sudah memenuhi syarat, persyaratan berizin Indo Alfa itu baru saya dipenuhi persyaratannya. Yang kedua, kalau tidak memenuhi syarat, saya tidak lakukan untuk ke lapangan memonitoring masalah itu. Terus yang kemarin bidang perdagangan itu melayangkan jam operasional. Jadi jam operasional buka jam 9, tutup jam 9 malam. Cuman banyak kenakalan dari itu pelaku usahanya gitu. Jadi di bidang perdagangan itu udah beberapa kali ke lapangan untuk menerapkan di pintu-pintunya itu Indo Alfa udah beberapa kali. Cuman banyak yang nakal-nakal itu ya dari perusahaannya gitu. Produk lokal itu bisa masuk di mereka. Makanya kita waktu itu datang ke manajer yang ada di Bandung regional. Saya tagih, kan Anda waktu mendirikan Indomaret itu ada surat pernyataan kesiapan untuk mengakomodir produk kami, produk lokal. Meskipun kita tidak minta 30%, yang penting ada yang diakomodir secara resmi oleh mereka. Itu ada Pak, dan sekarang sedang berproses kita dengan Alfa Pak. Alfa sudah lolos, ada 9 produk yang lolos. Itu Alfa itu di Kabupaten Tasikmalaya jumlahnya 42, Indomaret 46 jumlahnya. Nah itu adalah salah satu kita itu bisa waktu itu seperti itu. Dan hari ini sedang berproses untuk PKS-nya. Dan tidak menutup untuk bertambah juga. Nah itu setiap ini tahun dievaluasi Pak. Dievaluasi setiap tahun dan nanti ada kurasi lagi Pak. Karena apa? Kita pun mungkin Pak, kita juga tidak bisa memaksakan keinginan kita untuk masuk di mereka. Karena apa tadi? Salah satunya karena mereka punya analisa pasar dan analisa jual. Apakah ini produk ini laku atau tidak dia jual dia? Karena tadi dia butuh operasional listrik, dia butuh operasional pegawai. Salah satunya itu Pak. Nah, termasuk kata saya juga tadi, alhamdulillah dan kita juga mencari pasar itu tidak yang konsinyasi Pak. Kalau yang konsinyasi kasihan UKM Pak. Apalagi ini kata saya juga 80% itu kuliner. Kalau kuliner ada expired Pak. Kalau sekarang tidak laku, dikembalikan ke UKM, dimakan lagi terbiasa, didaur ulang terbiasa, jadi para lauk Pak.